Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan kajian kitab Syarah Ibn Aqil ala Alfiyat Ibn Malik. Ini pertemuan ke-71 dari kitab ini. Kita masuk di bab Al-Idhofah, bait syair 399. Alhamdulillah. Kita lihat qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa alzamu idhofatan ilal jumal haitsu wa idha wa in yunawwan yuhtamal. Kata beliau rahimahullah, wa alzamu, dan mereka mewajibkan idhofatan ilal jumal, mereka mewajibkan idhofah ke jumlah. Jadi kemarin itu idhofah ke mufrad. Ini sekarang bentuk yang wajib idhofah ke jumlah. Apa itu? Haitsu dan idza. Haitsu dan idza. Wa in yunawwan, dan jika dia ditanwin, haitsu dan id, bukan idza ya. Haitsu dan id. Dan jika dia ditanwin, dibaca misalnya idin, ya, yuhtamal, maka ihtimal dia diidhofakan kepada mufrad. Yahtamilu ifradu id, maka ihtimal id mufrad, ya, atau diidhofakan kepada mufrad, atau dia tidak, yang dimaksudkan dengan mufrad di sini bisa juga tidak diidhofakan. Iya, ketika dia ditanwin. Iya, ketika dia ditanwin. Itu kalau kita bilang wa'id, wa'in yunawwan, dan id, ketika dia ditanwin, yuhtamal ifradu id. Langsung sambung ke bait yang kedua. Ihtimal, kemungkinan, langsung bait ke 400, ifradu id. Idnya mufrad, tidak diidhofakan. Wa makaid maknan kaid. Adib jawazan nahu hin ja'a nubid. Dan apa yang seperti id secara makna, maka kaid. Maka seperti id juga diperlakukan. Apa yang maknanya seperti id, maka diperlakukan juga seperti id. Ya, maknanya. Adib jawazan, idhofakan secara boleh. Artinya bukan secara wajib kalau seperti id maknanya. Nah, contoh hina ja'a nubid. Nah, di sini maksudnya contoh seperti id adalah hin. Ya. Ini hin kan seperti id maknanya, ketika. Maka idhofakan juga. Boleh antum idhofakan kepada apa? Jumlah. Boleh antum idhofakan kepada jumlah. Jadi intinya di bait syair ini baru sebutkan dua, haitsu dan id. Tapi ketika id ditanwin, maka dia ihtimal tidak mudhaf. Ihtimal tidak mudhaf. Kemudian belum sebutkan yang ketiga, apa yang sama dengan id maknanya, maka berlaku seperti id. Berlaku seperti id, yaitu boleh juga diidhofakan kepada jumlah. Kata beliau rahmallah, wa minal mulazimi lil idhofati ma la yudhaf illa ilal jumlah. Di antara yang selalu diidhofakan, ada yang tidak diidhofakan kecuali pada jumlah. Wa huwa haitsu wa id wa idza. Yaitu dia adalah haitsu, id dan idza. Fa amma haitsu fatudhaf ila jumlatul ismiyah. Adapun haitsu maka dia diidhofakan kepada jumlah ismiyah. Jadi selalu setelahnya itu adalah jumlah apa? Ismiyah. Ya. Nah, contoh ijlis
haitu Zaidun jalisun. Jadi dia selalu. Jadi ini i'rabnya Zaidun jalisun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wa ilal jumlatil fi'liyah. Dan dia juga bisa diidhofakan pada jumlah fi'liyah. Nah, ijlis haitu jalasa Zaidun. Sama. Au haitu yajlisu Zaidun. Ya, artinya jumlah apa ini? Tadi fi'il madhi, sekarang fi'il mudhari. Wa syadda idhofatuha ila mufradin. Dan dianggap syad haitu diidhofakan kepada mufrad. Tahu mufrad ya? Yaitu bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf, atau bisa juga dibilang di sini bukan jumlah atau bukan syabih bil jumlah. Paham? Jadi dia bisa saja umum di sini, tapi dilihat korina belum sebutkan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, maka mufrad di sini adalah apa? Bukan jumlah dan bukan syabih bil jumlah. Boleh juga kaqauli syair, seperti ucapan penyair. Amma taro haitu Suhailin. Lihat. Amma taro haitu Suhailin toli'a najman yudhi'u kasyihabi lami'a. Yang mana syahid kita? Haitu Suhailin majrur. Paham kan? Apa i'rabnya? Jawabannya mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Hait. Ya. Tapi ini dianggap syad. Kalau antum tanya kenapa syad? Karena haitu mabni. Haitu kan apa hukumnya? Mabni. Namanya mabni itu tidak bisa menjadi apa? Mudhaf. Mabni itu biasanya bisa menjadi mudhafun ilaih. Seperti isim mausul. Ya kan? Kitabuman. Bisa. Adapun menjadi mudhaf, mabni tidak bisa. Itu alasan mereka kenapa langsung bilang apa? Syad. Apa yang ada dalam syair ini? Syad. Doruro apa? Syi'riyah. Ini haitu. Pembahasan tentang haitu. Iya. Wa amma id. Adapun id. Fatudhafu aidon ilal jumlatil ismiyah. Masya Allah. Dia juga bisa diidhofakan kepada jumlah ismiyah. Nah, ji'tuka id Zaidun qa'imun. Wa ilal jumlatil fi'liyah. Dan kepada jumlah fi'liyah. Nah, contoh ji'tuka id qama Zaidun. Wa yajuzu hadful jumlah al-mudhaf ilaiha. Wa yu'ta bit tanwini iwadun anha. Ini nanti dikenal dengan tanwin iwad. Inilah dia. Tanwin iwad. Tahu tanwin iwad ya? Tanwin pengganti dari mudhafun ilaih. Kata beliau boleh dihilangkan jumlahnya yang mudhafun ilaihnya dan didatangkan tanwin sebagai pengganti darinya. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa antum hina idin tandurun. Ditanwin. Ini buktinya dia tidak dimudhafkan di situ. Lagi dihilangkan. Jumlah sebagai mudhafun ilaih. Wa hadha ma'na qauli wa in yunawwan yahtamil ifradu id. Jadi sambungan di bait kedua ya. Kalau dia ditanwin, maka ihtimal idnya mufrad. Dari situ kita pahami mufrad di sini lagi beda. Mufrad di sini maknanya bukan yang mufrad tadi yang di atas, yang barusan, yang haitu. Ya, ini adalah ma laisa mudhaf. Paham kan? Apa yang bukan apa? Mudhaf. Muhtamil dia tidak mudhaf. Artinya tidak ada mudhafun ilaih. Jadi ini mufrad, kita harus hati-hati selalu dilihat koordinatnya. Apa maunya itu dari mufrad? Apa maunya itu yang dia sebutkan mufrad? Aywa in yunawwan id yahtamilu ifraduha. Yaitu kalau idnya ditanwin, maka ihtimal dia mufrad. Ay adamu idhofatiha lafdhan. Yaitu dia tidak diidhofakan secara lafaz. Libuku itanwin iwadat ani jumlatil mudhaf ilaiha. Karena adanya tanwin sebagai pengganti dari jumlah yang mudhafun ilaih. Paham kan? Ini kata beliau tentang apa? Id. Wa amma idha. Berikutnya. Adapun idha. Fala tudhaf illa ila jumlatin fi'liyah. Iya kan? Karena idha ini dia khusus masuk pada apa? Jumlah
fi'liyah. Lawannya idza fujaiyah. Ini kan idza sebagai dhar. Lawannya idza fujaiyah yang khusus pada jumlah ismiyah. Nah atika idza qama zaidun. Jadi idza qama zaidun itu fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wala juzu idhafatuha ila jumlatin ismiyatin. Tidak boleh diidhafakan kepada jumlah ismiyah. Fala taqul, tidak boleh antum katakan atika idza zaidun qaimun. Tidak boleh. Khilafan liqaum, berbeda dengan sekelompok orang. Wasayat kuruhal musannif. Dan sekelompok orang itu akan disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Iya. Wa asyara biqaulihi wa ma ka'id ma'nan ka'id. Apa yang seperti it maknanya maka seperti it. Ila anna makana mithlu it, bahasanya apa yang seperti it fi kaunihi dzarfan madiyan ghairu mahdud, yaitu dalam keberadaan dia sebagai dzaraf, maknanya madi tidak terbatas. Ya juzu idhafatuha ila ma tudhaf ilai it. Maka boleh diidhafakan kepada apa yang it diidhafakan kepadanya. Minal jumlah, dari jumlah. Wahyal jumlah ismiyah wal fi'liyah. Kan it kan bisa diidhafakan pada jumlah ismiyah dan juga bisa apa? Fi'liyah. Wadhalika, demikian itu contoh nah, hin, waqt, zaman, yaum. Ini kata-kata ini. Ini seperti it. Fatakul ji'tuka hina ja'a zaid. Boleh. Wa waqtu ja'a zaid. Boleh. Wa zamanu qadima zaid. Wa zamanu qadima bakr. Wa yauma kharaja Khalid. Boleh. Wa kadzalika taqul ji'tuka hina zaidun qa'im. Wa kadzalikal baqi. Maksud untuk jumlah apa ini? Ismiyah. Boleh. Wa innama qala al-musannif, dan tiada lain penulis berkata adif jawazan. Itu yang masalah. Kan it tadi diidhafakan secara apa? Wajib. Kalau ini gimana? Ini yang seperti in. Seperti it. Belum katakan kan adif jawazan. Kenapa itu? Liyu'lama anna hadan nau ay makana mithlu it. Untuk diketahui bahasanya jenis ini yaitu yang seperti it. Fil makna, dalam sisi makna, yudhaf ila ma yudhafu ilaihi it, diidhafakan kepada apa yang it diidhafakan, wa huwal jumlah, yaitu jumlah, jawazan la wujuban. Itu bedanya. Kalau haitsu, it, idza, itu diidhafakan secara apa? Wajib. Tapi apa yang semakna dengan it, itu diidhafakan juga, tapi secara apa? Jawazan. Itu boleh. Bisa bedanya. La wujuban, bukan wajib. Fa in kana dzarf ghairu madin aw mahdud lam yajri majra'id. Kalau dzarafnya tidak mati, tidak bermakna lampau, tidak juga atau tidak bermakna mahdud. Ya, kan dzaraf itu kan ada yang mubham, mahdud sama apa? Yang terlewat. Kan ada yang ma'dud, mubham sama apa? Iya, yang ghair mahdud, tapi kan ada yang di pembahasan dzaraf. Ada 3. Ada yang mukhtas, terus mubham, ma'dud. Paham kan? Ada yang mukhtas, ma'dud, dan mubham. Paham kan? Yang ini tadi itu, yang boleh seperti itu dzaraf yang apa? Ghair ma'dud. Seperti it, hin. Lafal-lafal itu tidak ma'dud. Adapun yang ma'dud, dia bilang, saya ulangi, wa amma in kana dzarfu ghairu madi. Kan syaratnya tadi harus maknanya madi, lampau. Adapun yang tidak madi, au mahdudan, atau dia mahdud, lam yajri majra'id, maka dia tidak berlaku seperti it. Bal yu'amal ghairul madi wa huwal mustaqbal mu'amalata ita. Maka diperlakukan yang tidak bermakna madi, yaitu bermakna mustakbal, seperti diperlakukannya ida. Sebenarnya ya, dia juga mudhafun ilaih jumlahnya kan, tapi tidak seperti apa? It. Tapi dia diperlakukan seperti apa? Ida. Apa itu? Gimana itu modelnya? Yaitu fala yudhaf ila jumlatil ismiyah. Kalau dia bermakna it kan bisa ismiyah, bisa apa? Fi'liyah. Tapi kalau tidak bermakna it, malah dia bermakna ida, maka hanya didhafakan pada jumlah apa? Fi'liyah, tidak pada ismiyah. Bal ilal fi'liyah, bahkan kepada fi'liyah saja. Fatakul aji'uka hina yaji'u zaid.
Aji'uka hina yaji'u Zaidun. Ya, hina di sini saya akan datang kepada kamu. Kan bermakna akan. Saya akan datang kepada kamu. Akan. Saya akan datang kepada kamu ketika Zaid datang. Berarti maknanya apa ini? Mustaqbal atau hal? Mustaqbal. Maka di sini hina harus setelah jumlah ismiyah. Tidak boleh jumlah apa? Fi'liyah. Tidak boleh. Wala yudhaful mahdud. Ya, ila jumlah. Tidak boleh diidopakan ya mahdud. Yang terbatas kepada jumlah. Harus tadi yang tidak terbatas kepada jumlah. Nah, contoh. Syahar. Haul. Ini kan syahar terbatas kan? Syahar berapa? Kan 30 hari. Haul berapa? Kan 12 bulan. Itu semua terbatas. Iya. Ada sebenarnya di mutamimah untuk membedakan yang mubham, muktas, mahdud. Mahdud itu bisa dipakai tanya. Kalau muktas bisa dipakai tanya mata. Paham kan? Kalau mahdud bisa bertanya Pak. Kam. Selain itu namanya mubham. Di mutamimah sudah disebutkan di sana ciri-cirinya. Sudah disebutkan di sana ciri-cirinya. Iya. Seperti haul ini kan mahdud. Karena bisa ditanya kam. Kam kan? Bisa ditanya apa? Kam. Beliau bilang bal la yudhaf illa ila mufradin. Kalau seperti ini tidak boleh diidopakan kecuali pada apa? Mufrad saja. Lihat syahr kada. Makanya dibilang syahr Ramadan. Iya. Syahr Ramadan. Haul kada. Tahun sekian. Ini harus diidopakan pada apa? Mufrad. Kan dia mahdud. Bisa ditanya dengan kata apa? Ya? Kam. Bisa ditanya dengan kata kam. Iya. Ini selesai. Yang selalu diidopakan kepada jumlah. Kemudian berikutnya lagi. Wabni au a'rib maka'id kode ujriyah. Waktar bina matluwi fi'ilin buniyah. Di 400 bait 401. Wabni dan mabnikanlah. Au a'rib atau i'rabkanlah. Maka apa yang seperti apa yang seperti ya kode ujriyah, apa yang diperlakukan seperti asalnya itu ma kode ujriyah ka'id, apa yang telah diperlakukan seperti apa jadi kata-kata tadi itu di atas yang diperlakukan seperti tadi apa, seperti contohnya apa? Belum bilang tadi hin, terus waqt, terus zaman. Itu boleh antum mabnikan dan boleh antum mu'rabkan. Itu keunggulannya dia. Boleh antum jadikan dia mabni, hina, waqta, zaman, boleh mabni. Dan boleh antum mu'rabkan. Makanya kadang datang tanwin, hinan. Paham? Boleh antum mabnikan dan boleh antum apa? I'rabkan. Tapi belum berkata waqtar bina. Pilihlah mabni. Ya. Matlu wa fi'lin buniyah. Ya, ketika dia pilihlah mabni ketika dia diikuti oleh fi'il yang mabni. Dia dilihat. Kalau diikuti oleh fi'il yang mu'rab lain. Ini pilihlah mabni ketika dia diikuti oleh fi'il yang mabni. Fi'il apa yang mabni? Fi'il madi. Paham kan? Ketika dia diikuti oleh fi'il mabni, yaitu fi'il madi. Kalau fi'il mu'rab gimana? Bait 402. Wa qabla fi'ilin mu'rabin au mubtada a'rif. Masya Allah. Wa man bana falan yufannada. Masya Allah. Dan sebelum fi'il mu'rab, kalau dia terletak sebelum fi'il mu'rab atau sebelum mubtada, kan tadi kan dia bisa masuk pada jumlah ismiyah, bisa masuk pada jumlah apa? Fi'iliyah. Kalau setelahnya fi'il mabni, maka pilihlah mabni. Tapi kalau sebelumnya setelahnya dia fi'il mu'rab atau setelahnya malah mubtada, karena boleh jumlah apa? Ismiyah,
a'rib. I'rabkanlah. Pilihlah dia menjadi apa? Mu'rab. Waman bana, dan siapa yang memabnikan falan yufannada, dia tidak dipersalahkan. Anda paham ini? Jadi ini untuk dua bait syair ini untuk kata-kata yang seperti itu. Yang bisa masuk pada jumlah fi'liyah dan masuk pada jumlah apa? Ismiyah. Apakah kata itu mabni atau mu'rab? Beliau bilang bisa mabni, bisa mu'rab. Tapi pilihlah mabni kalau setelahnya fi'il mabni. Dan pilihlah mu'rab kalau setelahnya fi'il mu'rab atau mubtada. Tapi siapa juga yang memabnikannya, maka tidak dipersalahkan. Dipahami ini? Ini dia. Qala Ibn Aqil rahimahullah, taqaddama anna al-asma'al mudafa ila al-jumlati ila qismain, ala qismain. Telah lewat bahasanya isim-isim yang diidofakan kepada jumlah terbagi dua. Ahaduhuma, salah satunya ma yudhaf ila al-jumlati luzuman, apa yang diidofakan kepada jumlah secara wajib. Wasani yang kedua, ma yudhaf ilaiha jawazan, apa yang diidofakan kepada jumlah secara boleh. Wa asyara fi hadainil baitain, kemudian beliau isyaratkan kepada dua bait ini, yaitu 401 402, ila anna ma yudhaf ila al-jumlati jawazan, itu seperti itu tadi, kepada apa yang diidofakan kepada jumlah secara boleh, yajuzu fil i'rab wal bina, boleh padanya i'rab dan boleh bina juga. Boleh mu'rab, boleh mabni. Sawa'un udifa ila jumlatin fi'liyatin suddirat bimadin atau jumlatin fi'liyatin suddirat bimudhari. Sama saja apakah dia diidofakan diawali oleh jumlah, sama saja apakah diidofakan pada jumlah fi'liyah yang diawali oleh madi atau jumlah fi'liyah yang diawali oleh mudhari. Maksudnya mu'rab ataupun apa? Mabni fi'il atau jumlah ismiyah atau dia jumlah ismiyah. Nah, hada yaum ja'a Zaid wa yaum yakumu Ahmad wa yaum Bakrun qa'im. Paham kan? 3 contoh. Sama saja. Tapi mana yang dipilih? Ini pembahasan selanjutnya. Kan boleh antum mabnikan, boleh antum apa? Mu'rabkan. Mana yang dipilih? Wa hada madhabul kufiyin wa tabi'ahum al-Farisi wal Musannif. Ini madhabnya, maksudnya boleh-bolehnya ini, boleh mu'rab, boleh mabni. Ini madhabnya orang Kufah dan diikuti oleh Al-Farisi serta penulis. Karena kalau bilang tadi wabni au a'rib, mabnikan atau mu'rabkan. Lakin al-mukhtar fima udifa ila jumlatin fi'liyah, akan tetapi yang dipilih pada yang diidofakan kepada jumlah fi'liyah suddirat bimadin al-bina. Yang diawal oleh madi, maka yang dipilih adalah apa? Bina. Wa qad ruwiya bil bina wal i'rab qauluhu, telah diriwayatkan dengan i'rab dan bina ucapannya penyair, ala hina atabtul masyiba ala siba. Cetakan kita kurang alifnya. Alhamdulillah anak dulu yang ini kasih tanda, itu ala siba cetakan kita kurang alifnya. Antum gimana? Ini cetakan kita tambahkan alif. Lah, kalau cetakan saya kurang alifnya. Ala tiba. Ala hina. Kalau anak baca begitu berarti dia apa? Mabni. Boleh juga anak bilang ala hinin. Diriwayatkan itu. Ala hinin atabtul masyiba ala tiba. Berarti mu'rab. Bifati nun hin alal bina wa kasrihi alal i'rab. Boleh. Boleh antum fathah nun hin di bina dan boleh antum kasro di atas apa? Berarti dia mu'rab. Paham kan? Wa ma waqa'a qabla fi'ilin mu'rab, dan apa yang terletak sebelum fi'il mu'rab, au qabla mubtada, atau sebelum mubtada, fal mukhtaru fi'il i'rab, maka yang dipilih adalah mu'rab. Wa yajuzul bina, dan boleh bina, karena belum bilang tadi wa man bana falan yufannada, siapa yang memabnikan maka tidak disalahkan. Iya. Dia belum bilang wa hadza ma'na qawlihi wa man bana falan yufannada, ay falan yughallaq, yaitu tidak disalahkan. Wa quri'a fis sab'a, dan dibaca dalam qiraat sab'a, hada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Lihat, yaumu berarti apa ini? Mu'rab bi rafi alal i'rab.
Dirofa berarti mu'rab. Wabil fatih alal bina. Boleh juga di fathah di atas bina. Ada makhtarahul musannif. Ini dipilih oleh penulis. Wa madhabul basriin annahu la yajuzu fima udifa ila jumlatin fi'liyah sudira fi mudhari. Dan madhabnya orang-orang Basra. Bahasanya tidak boleh pada apa yang didopakan pada jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il mudhari. Atau ila jumlah ismiyah al-illa al-i'rab. Atau jumlah ismiyah kecuali apa? Mu'rab. Artinya, kalau penulis asalnya dipilih mu'rab, tapi boleh apa? Mabni. Kalau orang-orang Basra apa? Tidak boleh kecuali apa? Mu'rab saja. Tidak boleh mabni. Wala yajuzul bina. Tidak boleh bina. Illa fima udifa ila jumlatin fi'iliyah sudirat bimati. Kecuali yang diidofakan pada jumlah fi'iliyah yang diawali oleh apa? Madi. Artinya kalau jumlah setelahnya adalah mabni. Hada hukum ma yudhaf ila jumlati jawazan. Ini hukum yang diidofakan kepada jumlah secara boleh. Amma ma yudhafu ilaiha wujuban. Adapun yang diidofakan kepadanya secara wajib. Kan tadi kan seperti maknanya id kan boleh. Adapun yang diidofakan kepadanya secara wajib. Falazimun lil bina. Maka dia harus mabni. Makanya ketika id, ya kan, antum, dia kan idofah secara wajib. Berarti apa hukumnya dia? Wajib mabni. Wajib apa? Mabni. Terus bagaimana ada yang ditanwin? Kan ada datang tanwin. Hina idin. Apa jawabannya antum? Itu kan bukan tanwin mabni mu'rab. Itu tanwin apa? Tanwin iwa. Paham jawabannya? Ya demikian pula itu ida. Ketika antum baca ida, kan selalu. Haitu, kan selalu. Idofah. Berarti dia hukumnya apa? Hukumnya apa? Mabni. Ini tadi itu yang boleh. Boleh antum i'rab, mu'rab, boleh mabni. Kalau idofahnya tidak lazim. Kalau wajib, maka wajib mabni. Kenapa? Li shibihihi bil harf. Kan dia mirip dengan huruf. Ini sisinya. Bil iftiqari ilal jumlah. Dari sisi dia butuh kepada jumlah. Ya kan? Yang menyempurnakan maknanya. Kan huruf jar kan? Madalla ala ma'nan fi goiriha. Apa yang menunjukkan semakna pada selainnya. Butuh pada selainnya. Maka ini juga begitu. Huruf karena butuh pada selainnya maka semuanya mabni. Maka juga sama. Kata-kata yang mirip dengannya kalau butuh kepada selainnya wajib mabni. Ya, ka haitu wa id wa ida. Seperti haitu, id dan ida. Bait berikutnya 403. Wa alzamu ida. Sekarang baru datang ida. Tadi kan baru haitu sama id. Tapi contohnya tadi saya sudah lewat. Wa alzamu ida. Idofatan ila jumalil af'ali kahun ida atala. Masya Allah. Mereka mewajibkan juga ida. Didopakan pada jumlah af'al. Jumlah apa itu jumlah af'al? Jumlah fi'liyah. Kahun ida atala. Seperti contohnya hun ida atala. Asyara fi hadal bait ila ma taqaddama dzikruhu anna ida talzamul idofa ila jumlatil fi'liyah. Beliau berisyarat kepada bait ini atas apa yang telah lewat penyebutannya bahwasanya ida dia selalu idofa kepada jumlah fi'liyah wala tudaf ila jumlatil ismiyah dan tidak pernah diidofakan pada jumlah fi'liyah khilafan lil Aqwash tentunya menyelisih siapa? Al-Aqwash wal Kufiyin dan menyelisih orang-orang Kufah. Fala takul, tidak boleh antum bilang aji'uka ida zaidun qa'imun. Kan jumlah ismiyah. Wa amma, adapun contoh aji'uka ida zaidun qa'imun fa zaidun. Gimana ini contoh ini? Kan setelah ida apa itu? Hah? Ini. Ida zaidun qoma. Setelah ida apa? Zaid kah? Gimana ini? Katanya tidak boleh kepada jumlah apa? Ismiyah. Ini kan jumlah ismiyah namanya ini. Karena di awalnya adalah siapa? Isim. Maka belum bilang fazaidun marfu'un bi fi'lin mahdhuf. Karena ida tidak pernah masuk pada apa? Isim. Iya kan? Berarti ini zaidun bukan mubtada i'rabnya, tapi apa?
fa'il. Sama dengan contoh di pembahasan fa'il. Wa in ahadun minal musyrikin astajaroka fa'ajur wa in ahadun. Ahadun boleh nggak antum i'rab mubtada? Tidak boleh. Kenapa? Karena in tidak pernah masuk pada apa? Isim. Sama dengan ini. Sama juga dengan ini. Maka beliau bilang Zaidun marfu'un bi fi'lin mahdhuf wa laysa marfu'an 'alal ibtida'. Hada madhhabu Sibawai. Bukan marfu karena mubtada. Ini madhab Sibawai. Wa khalafahul Ahfash. Fajawaza kaunu mubtada khabarul fi'lul ladzi ba'dah. Berbeda dengan Al-Ahfash yang dia bolehkan dia mubtada i'rabnya. Khabarnya adalah fi'il yang setelahnya. Wa za'ama as-Sayrafi annahu la khilaf baina Sibawai wal Ahfash. As-Sayrafi berpendapat menyangka bahwasanya tidak ada perselisihan antara Sibawai dan Al-Ahfash fi jawazi wuqu'il mubtada ba'da idza. Akan bolehnya terletak mubtada setelah idza. Wa innamal khilaf bainahuma fi khabari. Tiada lain yang diperselisihkan antara keduanya pada khabarnya. Fa Sibawai yujibu ayyakuna fi'lan. Sibawai mewajibkan fi'il. Wal Ahfash yujawwizu. Sementara Al-Ahfash membolehkan ayyakuna asman. Fa yajuzu fi aji'uka idza Zaidun qama. Ja'lu Zaid mubtada inda Sibawai wal Ahfash. Wa yajuzu aji'uka idza Zaidun qa'imun indal Ahfash faqat. Kalau Sibawai kan harus khabarnya berupa apa? Fi'il. Tapi ini sangkaan dari As-Sayrafi. Sangkaan dari As-Sayrafi. Kan pembicaraan Sibawai bukan khabarnya. Pembicaraan Sibawai yang mana? Itu yang mubtadanya setelah idza. Boleh nggak isim? Paham? Kalau Sibawai bilang nggak boleh. Kalau Al-Ahfash bilang apa? Boleh. Bukan pada khabarnya masalahnya. Tapi pada isim. Maka beliau bilang itu za'am saja. Itu sangkaan dari siapa? As-Sayrafi. Perselisihan antara Sibawai dan Al-Ahfash adalah bukan pada khabarnya. Qaim atau koma. Tapi pada apanya? Sebelumnya. Yang setelah idza itu. Boleh nggak fi'il? Kalau Sibawai mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Karena idza ini khusus masuk pada jumlah apa? Fi'liyah. Selesai. Kemudian berikutnya lagi kata beliau rahimahullah limubhimitnaini mu'arrafin bila tafarrukin udifa kilta wakila. Masya Allah. Kata beliau berikutnya limubhim itnain kepada yang dipahami dua mu'arrafin bila tafarrukin. Ini di bait ya 404. Dima'rifakan bila tafarrukin tanpa dibedakan udifa kilta wakilah. Iya. Untuk yang dipahami dua yaitu isim mutsanna atau dhamir tatniyah. Mu'arrafin bila tafarruq. Ya, dima'rifakan tanpa ada pembeda. Udifa kilta wakilah. Diidofakan kilta dan kila. Artinya kila dan kilta boleh diidofakan. Yang penting mudhofnya itu dipahami dua. Maksudnya boleh isim mutsanna dan boleh dhamir apa? Huma. Jadi boleh antum katakan kila rajulain atau kila huma. Kilta imro'atain atau kilta huma. Paham kan? Yang penting diidofakan kepada mubhim nain. Paham? Diidofakan kepada yang dipahami darinya berapa? Dua. Cuman antum harus hati-hati apa yang disebutkan di kitab sebelumnya. Kalau diidofakan kepada dhamir, maka dia mulhaq terhadap isim mutsanna. Kalau dia diidofakan kepada dhahir, maka dia siapa? Isim maksud. Itu saja yang antum ingat. Yang jelas, ini kila dan kilta selalu diidofakan kepada yang dipahami dua. Jelas? Dipahami ini? Ini dia. Intinya pembicaraan kita adalah ada kata yang selalu mudhof. Kila dan kilta termasuk kata yang selalu apa? Mudhof. Tapi mudhof nilainya apa? Ini. Limubhim nain. Untuk kata yang dipahami darinya berapa? Dua. Artinya mau dia isim dohir ataupun apa? Domir. Dipahami kan? Dan perhatikan penggunaan kilta itu untuk perempuan. Kalau kila untuk siapa? Mudzakkar.
Dan perhatikan perubahan alif atau tidaknya. Perubahan alif atau tidaknya. Karena itu terkait nanti dengan i'rabnya. Terkait dengan nanti dengan i'rabnya. Kalau mudhaf selalu mudhaf. I'rabnya nanti ada kadang berubah menjadi ya. Kalau dia mulhaq terhadap isim mutanna, ada yang selalu alif ya di i'rab dengan isim maksud. Itu saja antum ingat kembali di sebelumnya. Kata beliau wa minal asma'il mulazamati lil idhafati lafdhan wa ma'na, termasuk isim yang selalu mudhaf lafaz dan maknanya kilta dan kila wa kila. Wala yudhafan illa ila ma'rifah mutanna lafdhan wa ma'na. Beliau bilang tidak diidhafakan ya kecuali kepada yang musanna, maksudnya yang dua, lafaz dan maknanya. Lafaz dan maknanya. Nah, ja'ani kila rajulain wa kiltal mar'atain wa ma'nan duna lafaz, atau makna tanpa lafaz, ja'ani kilahuma. Lihat. Ya kan? Kilahum ja'ani makna tanpa lafaz. Tadi kan musanna lafaz dan maknanya. Boleh juga musanna apanya? Maknanya bukan lafadznya. Paham? Kalau tadi maksudnya isim mutanna. Kalau yang pertama tadi itu isim mutanna. Kalau ini domir yang menunjukkan makna berapa? Mutanna. Lafadznya tidak. Nah, ja'ani kilahuma wa kiltahuma. Jelas kan? Wa minhu qauluhu, diantaranya perkataan penyair, innalil khairi walis syarri mada wa kila dzalika wajhun wa qabal. Mana dia? Wakila. Iya. Wa hadha huwal muradu biqauli limufhimit naini mu'arraf. Untuk dipahami dari dua itu diidhafakan pada ma'rifah. Wa taraja biqauli bila tafarruq ay min ma'rifati ufhimat nain bitafarruq. Itu dari yang min mu'arrafin, dari yang ma'rifah dipahami dua dengan ditafarruq, dengan dibedakan, dipisahkan. Fa innahu la yudhafu ilaihi kila wa kilta. Sesungguhnya dia tidak didofakan kepadanya kila dan kilta. Kita akan pahami itu maksudnya apa itu yang dipisahkan dengan contoh. Fala takun, tidak boleh antum katakan kila Zaid wa Amr ja'a. Kila Zaid wa Amr ja'a. Boleh enggak ini? Tidak boleh karena Amr dan Zaid beda. Walaupun dia ma'rifah, tapi kenapa? Beda. Beda kalau tadi kila rajulain, kila imra'atain, sama. Dah bila tafarruq tanpa dibedakan, rajulain ya sudah dua laki-laki, imra'atain dua perempuan. Kalau ini kan memang dua, Zaid dan Amr. Berapa? Dua kan, tapi apa ini? Hah? Dengan apa ini? Bi tafarruq. Dengan dibedakan. Kalau tadi kan harus apa? Bila tafarruq, tanpa dipisahkan. Kalau ini dibedakan. Wa qad jaa syadan, telah datang dalam keadaan syad, yaitu bi tafarruq. Datang syad diidhafakan kepadanya. Seperti apa? Kaqauli, seperti perkataan penyair, kila aki wa qalili wajidi aduda finna ibati wa ilmamil mulimmati. Mana dia? Kila aki wa qalili. Aki dan qalili bitafarruq atau bila tafarruq? Bitafarruq, karena beda. Aki dan qalili beda. Ya, jelas kan? Kemudian berikutnya. Berikutnya lagi 405. Ya, kata beliau wala tudif limufradin mu'arrafin wala tudif limufradin mu'arrafi ayyan wa in karrartaha fa'adif au tanwil ajza wa khususan bil ma'rifah mausulatan ayyan wa bil aksis sifah wa in takun syarton au sifhaman famutlaqon kamil bihal kalama. Ini belum berbicara dengan ay. Belum berbicara tentang apa? Ayun. Itu ayun, dia masalahnya kadang berupa mausul, kadang berupa syart, kadang berupa apa? Istifham. Itu ayun. Ya kan? Kadang berupa istifham, kadang berupa mausul, kadang berupa apa? Syart. Di sini disebutkan dia. Wala tudif li mufrad. Jangan antum idhofakan kepada mufrad.
Jangan kamu idopakan kepada mufrad. Mu'arrafin kepada mufrad yang ma'rifah. Ya, yang dimakrifahkan. Ayyan, kata ayyan. Ini ayyan maf'ulun bihi. Asalnya la tudif ayyan li mufradin mu'arraf. Paham kan? Jangan kamu idopakan ayyan kepada mufrad yang ma'rifah. Jelas? Jangan idopakan ayyan kepada mufrad yang ma'rifah. Wa in karrartaha fa'adif. Kalau antum ulang, maka boleh antum diidofakan kepada ma'rifah. Kalau antum ulang, yaitu antum sebutkan dia berapa kali? 2 kali. Atau lebih. Paham kan? Maka boleh antum idofakan kepada apa? Ma'rifah. Fa'adif. Kemudian bait 406. Bait 406. Au tanwil ajza. Atau antum niatkan, kamu niatkan dia ajza menjadi bagiannya. Waktu son bil ma'rifah. Dan khususkanlah siapa ini? Ayat. Khususkanlah ayat dengan ma'rifah mausulatan. Iya, kalau dia ayatnya sebagai apa? Kalau ayatnya sebagai apa? Mausul. Khususkanlah ay. Waksuson ayyan. Jauh sekali itu ya. Waksuson ayyan bil ma'rifah mausulatan. Khususkanlah ayyan dengan ma'rifah kalau dia sebagai apa? Mausulah. Wabil aksis sibah. Iya. Kemudian berikutnya kata beliau. Dan kebalikannya kalau dia menjadi sifat. Apa maksudnya kebalikannya? Kan tadi gini, khususkanlah dia ma'rifah kalau dia sebagai mausul. Dan kebalikannya kalau dia sebagai sifat. Maksudnya, nakiro. Kalau tadi khususkan ma'rifah, kalau ini berarti kebalikannya apa? Kebalikannya ma'rifah apa? Nakiro. Kebalikannya ma'rifah adalah nakiro. Kemudian, beliau bilang di bait 407. 407. Wa in takun. Dan jika dia, siapa dia? Ay. Syarton berupa syarat. Awistifhaman. Atau dia sebagai istifham. Jika dia sebagai syarat. Itu syatiyah kan. Dia bisa menjazam 2 fi'il. Awistifhaman. Atau dia sebagai istifham. Atau dia sebagai istifham. Famutlakon. Maka itu penggunaannya mutlak. Terserah. Paham ini? Tidak ada syarat tertentu seperti tadi harus ma'rifah atau nakiro. Ini mutlak. Maka mutlak. Kamil bihal kalama. Sempurnakanlah ya pembicaraan dengannya. Yaitu dengan ya ayyan yang menjadi syartiyah atau ayyan menjadi apa? Istifham. Menjadi istifham. Jadi ini masalah terkait dengan ayat. Kata beliau minal asma'il mulazamati lil idofa maknan termasuk isim yang selalu diidofakan secara makna ya adalah ayat wala tudaf ila mufradin ma'rifatin illa idza takarrarat. Ini langsung tadi. Tidak boleh dia diidofakan kepada ma'rifah. Tadi kan la tudif li mufradin mu'arraf. Ya, ayyan. Tidak boleh diidofakan dia kepada mufrad yang ma'rifah illa idza takarrarat kecuali kalau dia berulang. Wa minu qauluhu di antara perkataan penyair ini yang berulang. Ala tas'alunan nasa ayyi wa ayyukum. Lihat, berapa kali? 2 kali. Berarti diidofakan pada ma'rifah boleh? Kepada mufrad boleh? Ma'rifah boleh? Mufrad ma'rifah. Ini ayya apa? Mutakallim. Domir mutakallim. Dan ayyukum domir mufrad. Nah, domir itu hukumnya apa? Ma'rifah. Terus dia mufrad di sini? Mufrad enggak? Mufrad kan dia bukan jumlah, bukan juga sibhun, bukan syabi bil jumlah, bukan. Goda taltaqoina kana khairon wa akrama. Saat kita ayyi wa ayyukum.
Au qasadtal ajza, itu tadi. Au tanwil ajza. Yang di bait 406. Atau kamu niatkan ajza, maksudnya qasadtal ajza. Kamu niatkan dia adalah sebagai apa? Bagiannya. Kaqaulika seperti antum katakan ayu zaidin ahsan. Apa artinya ayu zaidin? Atau maksudkan ajza, bagian-bagiannya. Mana dari Zaid, bagian Zaid yang bagus. Paham? Maknanya Zaid sini bukan Zaidnya. Tapi apa? Ajza'u Zaid. Bagian-bagiannya Zaid. Jadi maknanya situ, ayu Zaidin Hasan. Bagian-bagian Zaid mana? Bagian-bagiannya Zaid mana yang bagus? Dari bagian-bagiannya. Ayu ajza'i Zaidin Hasan. Jadi diniatkan apa di sini? Ajza'. Iya, walidzalika yujabul bil ajza. Oleh karena itu dijawab dengan bagian. Faqal ainuhu amfuhu. Maka dikatakan matanya atau hidungnya. Wa hadza innama yakunu fima idza qusida bihal istifham. Terus beliau bilang ini juga terjadi kalau dimaksudkan dengannya adalah bertanya. Ya, karena kan dia mau tanyakan ajzanya. Mau ditanyakan apa? Ajza'nya. Wa ayun takunu istifhamiyah, wa syartiyah, wa sifah, wa mausulah. Ayun bisa dia sebagai istifham, bisa sebagai syartiyah, bisa sebagai sifah, bisa sebagai mausul. Tadi Anda sebutkan 3. Paham kan? Sebutkan 3. Tadi ada belum isyaratkan wabil aksis sifah. Kebalikannya kalau dia menjadi apa? Sifah. Ini tambahan di sini. Selama ini kita tahu 3. Ya kan? Dia bisa jadi syartiyah, bisa jadi istifhamiyah, bisa jadi apa? Mausulah. Dia juga bisa sebagai sifah. Kita lihat contohnya sebentar bagaimana itu modelnya sebagai sifah. Bolo bilang fa'amal mausulah. Fadzakarul musannif annaha la tudaf illa ila ma'rifah. Adapun kalau dia sebagai mausulah, maka penulis menyebutkan dia tidak pernah diidofakan kecuali pada ma'rifah. Fataqulu ujibuni ayyuhum qa'im. Ma'rifah. Wadakara ghairuhu annaha tudaf aidan ila nakirah. Tapi selain beliau menyebutkan bahwasanya dia juga bisa diidofakan kepada nakirah. Walakinahu qalil. Akan tapi apa? Sedikit. Jadi yang disebutkan oleh Ibnu Malik itu kebanyakannya. Nah yujibuni ayyu rajulaini koma. Ini ma'rifah atau nakirah ini? Nakirah. Ya kan? Rajulaini nakirah. Iya. Wa amma sifah, lihat sini. Adapun sifah fal muradu biha makana sifatan linakira. Maka yang diinginkan dengan sifat di sini maksudnya adalah dia menjadi sifat untuk apa? Nakira atau hal atau menjadi hal min ma'rifah dari ma'rifah. Wala tudaf ila nakira. Dan kalau seperti ini dia tidak wala tudaf illa ila nakira. Ini tidak diidofakan kecuali kepada apa? Nakiro. Makanya Ibnu Malik bilang tadi wabil aksis sifat. Kebalikannya apa? Sifat. Yaitu kalau mausul diidofakan kepada apa? Ma'rifah. Sementara sifat diidofakan kepada apa? Nakiro. Nah, marortu birojulin ayyi rojulin. Apa irobnya ayyi? Na'at. Paham kan? Na'at. Wahuwa mudhaf rojulin mudhafun ilaih. Wa marartu bizaidin ayyafata. Apa irobnya ayya? Apa irobnya ayya? Hal. Mana sahibul halnya? Zaid. Paham kan? Zaid. Adapun fata apanya? Mudhafun ilai. Ma'rifatun nakira. Nakira. Jadi dia datang di sini sebagai sifat. Sifat di situ lebih umum bukan na'at. Sifat itu sebagai sifat sebelumnya. Hal juga masuk sifat. Hal juga masuk apa? Sifat. Karena hal itu kan menjelaskan ha'a. Sifat dari sifat fa'il atau maf'ulun bih. Iya kan? Atau keduanya. Wa minhu qauluhu diantaranya juga adalah perkataan penyair. Fa'u ma'atu ima'an qafiyan lihabtari. Alillahi ainan habtarin ayyama fata. Mana dia? Ayyama fata. Paham kan? Sebagai apa itu mansub? Sebagai apa itu mansub? Sebagai hal untuk
habtar. Hal untuk habtar. Itu contohnya. Iya. Ataupun maknya zaidah fata mudhafun ilaih. Maknya zaidah fata adalah mudhafun ilaih. Selesai yang menjadi sifat. Jadi menjadi sifat itu dia datang menjadi naat atau menjadi yang didopakan kepada nakiro, tidak didopakan kepada ma'rifat. Wa amma syartiyah wal istifhamiyah. Adapun syartiyah dan istifhamiyah, fayudofan ilal ma'rifah wa ilal nakiro mutlaqo. Itu beliau bilang tadi. Wa intaku syarton au istifhaman fa mutlaq. Dah, maka dia didopakan kepada ma'rifah dan kepada nakiro secara mutlak. Aisawan kana mutannayain. Itu sama saja apakah dia mutanna, majmu'ain, au majmu'ain atau jama, au mufrodain atau mufrod. Illal mufrod al-ma'rifah, fa innahuma la yudofan ilaihi illal istifhamiyah. Kecuali mufrad yang ma'rifah, sesungguhnya keduanya tidak didopakan kepadanya, kecuali yang istifham saja. Fa innaha tudafu ilaihi kama taqaddama dzikru. Sesungguhnya dia didopakan kepadanya sebagaimana telah lewat penyebutannya. Kemudian beliau katakan, ini terkait dengan sifat dan hal tadi. Ya, wa'lam, ketahuilah. Anna ayyan, bahwasanya ayyan ingkanat sifatan au halan, kalau dia menjadi naat atau hal, fahya mulazamatun lil idhofati lafdhan wa ma'na. Itu catatan penting, maka dia selalu diidofakan secara lafaz dan secara apa? Maknanya. Nah, marartu bi rajulin ayyi rajulin wa bi zaidin ayya fata. Wa in kana istifhamiyah atau syartiyah, kalau dia menjadi sifat ya. Kalau dia menjadi istifham atau syartiyah atau mausulah, fahiya mulazamatun lil idhofati ma'nan la lafdhan. Itu bedanya. Jadi kalau dia menjadi naat atau hal, maka idhofah lafdiyah. Didopakan lafadznya dan juga sekaligus apa? Maknanya. Tentunya kan kalau didopakan secara lafadz pasti didopakan juga secara makna. Adapun kalau dia menjadi syartiyah, istifhamiyah, mausulah, maka dia selalu idhofah, tapi selalu idhofah apa? Maknanya. Bukan apa? Lafadznya. Kalau antum ditanya, kenapa bisa? Karena kadang keadaannya dia bisa berupa mabni. Itu masalahnya. Paham? Karena kalau dia berupa isim istifham, dia mabni. Berupa syartiyah, dia ada keadaannya yang mabni, walaupun ada juga keadaannya yang mu'rab. Demikian pula dalam keadaan mausulah. Makanya dia diidofakan saja secara apa? Makna. Tidak secara lafaz. Itu rahasia yang mereka, diantara yang mereka sebutkan. Nah, ayu rajulin indak, wa ayun indak. Lihat. Jadi tanwin itu tanwin iwad. Karena dihilangkan mudhafun ilainya. Paham ini? Jelas ini? Karena indak bukan mudhaf nilainya. Iya? Iya, itu mereka katakan wa ayun indak wa ayu rajulin tadrib adrib. Ini syartiyah. Wa ayyan tadrib adrib syartiyah. Wa yujibuni ayyuhum indak wa ayun indak wa nah ayy wa ayya rajulaini tadrib adrib wa ayya rajulain. Maksudnya idhofah kepada tadi kepada dhamir ya. Kalau ini kepada apa? Dhahir. Wa ayya rajulain tadrib adrib wa ayy rijal tadrib adrib wa ayya rijalin tadrib adrib wa ayyu rajulaini indak wa ayyu rijali indak wa ayyu rajulin wa ayyu rajulain wa ayyu rijal. Maksudnya mutlak ini. Mau mudhaf nilainya itu berupa jamak, mufrad, musanna, semuanya apa? Berlaku. Semuanya berlaku. Itu saja bedanya. Kalau dia menjadi sifat berarti idhofah lafaz dan makna. Kalau dia menjadi syartiyah, istifhamiyah dan mausulah, maka idhofah makna bukanlah lafaz. Maka idhofah makna bukan lafaz. Itu alhamdulillah selesai untuk ai. Berikutnya lagi masalah ladun. Ya, masalah ladun dan yang semisalnya. Alhamdulillah.